Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini aku pengen nge-review mengenai beberapa alat kelistrikan yang dijual online. Dan ini masih sebagian kecilnya teman-teman. Nanti seiring berjalannya video kita bakal bahas semua produknya ya teman-teman. Nah di sini tuh ada mulai dari alat penghemat listrik, ada lampu taman, ada lampu belajar, ada stylus pen juga. Nah, dan ini yang paling aku penasaran adalah yang alat penghemat listriknya. Karena seberapa bagus alat ini untuk bisa menghemat penggunaan listrik di rumah kita. Aku juga bakal bahas gimana nanti testimoninya orang-orang yang udah pernah menggunakannya, termasuk aku sendiri ya teman-teman, beserta cara menggunakannya. Jadi teman-teman nonton sampai akhir video ya. Oke guys, jadi ini adalah produk pertama yang pengen kita review, yaitu adalah EPS atau Electric Power Saver, yaitu adalah alat penghemat listrik yang biasanya suka kita pakai di rumah-rumah. Dan alat ini bisa menurunkan arus semu sampai 40% loh. Peralatan listrik yang biasanya bisa dihemat sama Electric Power Saver ini adalah yang pakai dinamo teman-teman. Contohnya adalah pompa air, kipas angin, kulkas maupun AC. Spesifikasi produknya adalah tegangan 220-240 volt dan frekuensinya 50-60 Hz dan satu fasa. Dan kami menjual alat penghemat listrik ini untuk 3 jenis daya listrik. Yang pertama adalah 450-1300 watt, yang kedua adalah start dari 2200 sampai 4400 watt, dan yang paling tinggi adalah yang 5500 sampai 8800 watt. Langsung aja kita lihat ke dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat kalau misalnya EPS ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama adalah bisa menghemat arus listrik hingga 40%. Yang kedua, dia bisa menaikkan faktor daya, menghilangkan arus semu, dan mengurangi tarikan awal nih. Memperpanjang usia peralatan dan tentunya tanpa biaya perawatan. Sekarang kita bakal langsung cobain aja EPS-nya. Untuk cara pakainya adalah teman-teman langsung aja colokin EPS ini ke stop kontak terdekat dengan meteran listrik dan pastikan udah ada lampu merah yang menyala kayak gini ya teman-teman, yang artinya alatnya sudah nyala dan juga berfungsi. Produk yang kedua adalah stylus pen 2-in-1 dari mereknya Yang Pro teman-teman. Dan Yang Pro ini sebenarnya udah banyak banget keluarin produk, salah satunya adalah yang stylus pen. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyari produk Yang Pro di marketplace, wajib banget ketik sekaligus sama kode produknya. Jadi misalnya kalian pengen nyari yang stylus pennya Yang Pro, berarti ketiknya adalah Yang Pro YST strip 01 gitu, biar langsung keluar produknya. Lalu untuk dari pennya sendiri itu dia punya beberapa pilihan warna dan aku pilihnya adalah yang warna silver. Sekarang langsung aja kita lihat ke dalamnya. Jadi ini adalah tampak dari stylus pen Yang Pro yang warnanya silver teman-teman. Bagian bawahnya ini adalah tipnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai tinggal buka aja tipnya. So dia bakal aman banget karena dia ada penutupnya seperti ini gitu. Kalau misalnya kalian pengen pakai tinggal cantolin aja di atas supaya nggak hilang. Jadi bentukannya benar-benar kayak pensil banget. Dan bagian bawahnya itu nggak kayak stylus biasanya. Dia tuh kayak ada akriliknya gitu. Jadi dia bakal melindungi layar kita kalau misalnya disentuh sama stylusnya ini supaya nggak kegores. Sekarang aku bakal praktekin sama handphone aku langsung teman-teman. Di sini aku bakal coba buka Instagram. Nah, jadi begitu yang stylusnya ini menyentuh ke permukaan layar, dia nggak akan menggores ya teman-teman. Produk ketiga masih dengan brandnya Yang Pro. Di sini aku ada LED folding table lamp. Jadi ini adalah lampu belajar dan untuk kode produknya sendiri adalah YLE strip 05 volt ya teman-teman. Nah, untuk produknya sendiri ini tersedia atas dua pilihan warna, putih dan juga biru. Di sini aku pilihnya yang putih punya. Untuk produk Yang Pro, terutama yang LED folding table lamp ini, dia punya garansi sampai 12 bulan. Produk ini sendiri sebelum kalian pakai harus dicas dulu ya teman-teman. LED lampnya sendiri terdiri atas beberapa bagian seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah dari petunjuk penggunanya sendiri. Sebelum teman-teman menggunakan LED lampnya harus diisi sekitar 4-6 jam dulu untuk sampai dalam kondisi yang full. Habis itu untuk penggunaannya sendiri teman-teman bisa pakai sekitar 4-10 jam tergantung sama tingkat penerangan cahaya yang teman-teman pakai. Jadi misalnya kalau kalian pengen menggunakan cahaya yang kuat maka bisanya dalam 4 jam aja. Tapi kalau misalnya untuk pencahayaan rendah itu bisa sampai 10 jam. Jadi tergantung sama tingkat pencahayaan yang kita pakai.
Lalu ini adalah tampak dari lemnya sendiri teman-teman, dari lampunya. Nah, untuk cara foldnya sendiri itu gampang banget teman-teman, tinggal dibuka aja seperti ini. Kalau misalnya mau di fold atau misalnya mau digunakan sebagai lampu belajar pada umumnya, berarti kita luruskan seperti ini. Ini juga bisa ya teman-teman, jadi seperti ini. Yang ketiga adalah USB-nya. Kabel USB-nya sendiri ini, dia tuh punya dua port seperti ini. Yang bagian atasnya ini kita bisa colokin sama adapter, atau misalnya mau dicolokin juga sama port yang ada di laptop juga bisa. Lalu yang bagian bulat ini kita akan colokin sama bagian belakang lampunya teman-teman, yang di sini punya. Jadi kita akan colokin di sini. Lampunya sendiri sebelum pemakaian kita wajib ngecharge dulu ya teman-teman. Di sini tuh dia ada satu port buat kita ngecharge, dan di sampingnya tuh kayak ada warna merah gitu, artinya indikator gitu. Jadi pas kita lagi ngecharge nanti dia tuh bakal ada kayak lampu merah yang menyala, yang artinya dia lagi proses ngecharge gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, dia juga ada tombol on off-nya. Nah, di bagian kiri itu ada tombol on off-nya, dan di sini aku udah set jadi yang on ya teman-teman. Jadi sebenarnya pas teman-teman lagi ngecharge gini aja, dia juga bisa dinyalain lampunya. Tapi disarankan untuk pemakaian pertama lebih baik di charge terlebih dahulu. Penggunaannya teman-teman tinggal tap aja kayak gini, gampang banget. Untuk yang pertama berarti cahaya paling rendah, yang kedua medium, yang ketiga paling tinggi, dan kalau misalnya teman-teman tap yang keempat kalinya, lampunya akan mati. Dan kalau lampunya sendiri udah terisi penuh, cahaya dari lampunya itu nggak kalah loh teman-teman sama pas awal nge-charge tadi. Produk yang keempat ini masih dengan LED lampnya yang Pro. Bedanya yang ini dengan yang sebelumnya adalah yang kode YLE02 ini bagian bawahnya bisa dijepit di ujung meja loh teman-teman. Nah, dan juga untuk charging time-nya sendiri sekitar 2 jaman aja. Untuk warnanya sendiri cuma ada warna putih. Dan di sini yang paling beda adalah yang pertama dia bisa dijepit di ujung meja, lalu dia untuk cara menyalakannya pakai touch gitu. Nah, untuk kelebihannya sendiri kita bakal ngeliat di bagian dalamnya. Jadi ini adalah lampunya sendiri sekaligus sama petunjuk penggunaannya. Kita bakal bahas sekilas. Lampunya sendiri tuh seperti ini teman-teman. Jadi itu dia bisa di-adjust ya, karena kan bentukannya kabel seperti ini. Jadi mau kita adjust pendek atau tinggi juga bisa. Gitu. Ntar ini kita akan jepit gitu di ujung meja. Dan berarti touch-nya itu untuk nyalain dari sini. Kalau dibandingkan dari sisi kabel USB-nya sendiri, yang 0,5 volt tadi itu kan bentukannya bulat, tapi kalau misalnya yang 0,2 ini bentukannya gepeng kayak gini ya teman-teman. Cuma untuk cara chargingnya sendiri itu sama banget kayak yang 0,5 volt tadi. Untuk yang bagian gepeng ini kita bakal masukin aja ke bagian lampunya, dan satu lagi yang agak berukuran besar ini kita bakal connect ke adapter atau ke port USB yang ada di laptop. Untuk lampunya sendiri, karena dia pakai metode jepit kayak gini, jadi mudah banget kalau kita pengen jepit di ujung meja, karena kekuatan jepitnya sendiri tuh menurut aku juga nggak molos-molos sih. Kabel lampunya juga bisa diatur kemiringannya kayak gini. Sekarang kita masuk ke dalam proses nge-charge-nya. Langsung aja kita masukin kabelnya bagian gepeng ke dalam charging port. Sebenarnya di bagian kanan dia ada kayak lampu indikatornya warna merah, cuma nggak kelihatan gitu teman-teman. Lalu sebelah kiri kita turn ke arah on, supaya lampunya nanti pas kita tap dia bisa nyala. Nah, jadi ini adalah cahaya yang pertama, jadi cahaya yang paling rendah. Terus untuk cahaya yang kedua seperti ini, dan yang ketiga cahaya yang paling tinggi, dan tap yang keempat untuk matiin lampunya. Untuk produk yang kelima, masih dengan seri YLE-nya, lampu belajar yang Pro. Di sini aku pilih yang dia bentukannya kayak hati gitu, teman-teman, lampu belajarnya. Tersedia atas 3 warna, warna putih, pink, dan juga biru. Kalian bisa lihat di sini. Dan di sini aku ambilnya yang warna biru punya, yang ini. Dan untuk kesamaannya sama yang tadi adalah dia sama-sama di-charge juga dengan menggunakan kabel USB. Dan untuk cara nyalainnya sendiri itu dia pakai touch switch kayak gini. Jadi langsung aja kita lihat ke bagian dalamnya. Oke, udah nggak ada apa-apa. Lalu kita lihat ke lampunya. Jadi warna birunya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya di kamera warnanya itu agak tua, tapi kalau misalnya kita lihat langsung dengan mata kita melihat langsung seperti ini tuh warnanya biru muda ya teman-teman. Dia juga ada warna pinknya, jadi buat teman-teman yang perempuan mungkin bisa langsung belinya yang pink aja, atau mau samaan sama aku kayak yang biru gini juga boleh. Nah, jadi dia bisa default kayak gini ya teman-teman. Untuk kabel USB-nya sendiri itu sama dengan yang YLE02 tadi. Yang bagian gepeng ini kita langsung sambungin aja ke bagian yang lampunya. Satu lagi kita hubungin ke adaptor.
Untuk lampu belajar seri YLE dari yang Pro ini, kalau misalnya teman-teman sedang menggunakan untuk pertama kalinya, harus diisi penuh dulu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak menggunakannya sama sekali, harus diisi paling nggak sekali selama 3 bulan. Kalau misalnya teman-teman ngeliat pencahayaannya itu udah redup, harus segera diisi ya teman-teman. Kalau enggak, itu akan mempengaruhi masa pakai baterainya. Untuk produk yang kelima adalah lampu taman dari Yang Pro bergaransi 12 bulan dengan kode produk YPS 100. Cara kerjanya adalah teman-teman silakan tempatkan lampu taman ini di tempat yang benar-benar bisa kena sinar matahari secara bagus ya teman-teman. Jadi bagian atasnya dia akan mengumpulkan sinar matahari pada siang hari dan pada malam harinya dia akan nyala di bagian bawahnya sini. Dan di bagian tengahnya ini ada tombol on sama tombol off. Nanti kita bakal coba juga. Bagian sampingnya ada keterangan battery capacity-nya 1800 mAh. Untuk cara pengisiannya sendiri itu dia nggak menggunakan listrik kayak tadi ya teman-teman, dia menggunakan sinar matahari aja. Dan untuk jarak induksinya sekitar 3-5 meter. Kita akan langsung lihat aja ke lampu tamannya. Ada beberapa equipment juga teman-teman untuk membantu pemasangannya. Jadi ini adalah lampu tamannya seperti ini. Jadi bagian atasnya ini dia akan mengumpulkan sinar mataharinya ya teman-teman. Begitu malam baru dia akan nyala dari bagian bawahnya. Ini ada beberapa equipment untuk membantu kita dalam pemasangan lampu tamannya, bagian ini dan sini. Di sini ada on off-nya teman-teman. Aku akan pencet ya. Jadi ini dalam kondisi off, aku akan pencet sekali. Dia nggak langsung on, tapi kalau misalnya teman-teman tutup di sininya dia akan nyala. Gitu. Nah, begitu kita buka seperti ini lagi, yang aslinya adalah ini akan kena sinar matahari, nah dia nggak akan nyala gitu. Jadi begitu kita tutup, dia baru akan nyala gitu. Jadi pas malam hari, ini kan sudah tidak ada sinar matahari yang masuk, baru bagian bawahnya akan menyala. Jadi ibaratnya kalau misalnya siang-siang dia sedang mengumpulkan sinar matahari di sini, dan waktu malam karena tidak ada sinar matahari lagi, dia akan otomatis nyala seperti ini ya teman-teman. Dan yang penting teman-teman silakan tempatkan di tempat yang memang cukup sinar mataharinya, supaya nanti pas malam dia nyalanya bisa terang. Oke teman-teman, jadi kita udah unboxing sekaligus reviewnya tadi. Sekarang aku pengen kasih testimoni untuk orang-orang yang sudah pernah pakai IPS ini, kurang lebih sekitar sebulanan ya. Jadi untuk beberapa orang yang sudah pernah aku tanyakan, mereka ada beberapa yang jawabannya sama teman-teman. Jadi untuk konteks yang satu ini, aku bakal pilih salah satu aja ya. Jadi intinya adalah saat dulu-dulu sebelum pakai IPS itu, rumah mereka itu listriknya sering turun ya teman-teman. Listrik rumahnya sering turun. Jadi semenjak pakai IPS itu ternyata nggak pernah turun lagi. Jadi mereka sangat merekomendasikan IPS ini kalau misalnya sekiranya teman-teman di rumahnya juga listriknya sering turun atau misalnya ada masalah sama listriknya gitu. Jadi teman-teman bisa banget untuk beli IPS-nya, sesuaikan juga dengan daya di rumah masing-masing itu berapa. Dan juga untuk dari segi bayar listriknya, nanti untuk orang-orang yang memang aku tanyakan ini, mereka akan bandingkan juga dengan nominal bulan lalu yang sebelum pakai IPS dan yang bulan ini setelah pakai IPS punya. Untuk testimoni yang kedua ini, ternyata orangnya tuh di rumahnya tuh punya banyak pompa air teman-teman. Nah, jadi karena dia punya banyak pompa air, dia coba beli IPS-nya untuk melihat apakah ada penghematan. Dan dia bilang seperti ini teman-teman, awalnya itu dia biasanya tuh sebelum pakai IPS ngisi token listrik sehari tuh paling nggak 50.000 buat pompanya. Nah, tapi begitu pakai IPS itu kelihatan banget hasilnya karena menurut dia sehari tuh bisa hemat sampai 30.000. Jadi biasanya kalau sehari dia pakai 50.000, nah setelah pakai IPS tuh tinggal 20.000 aja teman-teman, bisa hemat 30.000 menurut dia per harinya. Jadi kalau misalnya dikalikan sama sebulan atau 30 hari, menurut dia itu bisa hemat sekitar 900.000. Untuk testimoni yang ketiga, orangnya ini menganggap kalau IPS ini nggak cuma sebagai alat penghemat listrik aja, tapi juga bisa sebagai alat penstabil yang baik. Bisa langsung kita lihat aja ke testimoninya. Sebenarnya orang ini awalnya itu sempat nanya ke aku juga teman-teman mengenai IPS ini apakah memang benar alatnya bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, singkat cerita setelah dia beli dan juga memasang IPS ini dan melihat penggunaannya selama sekitar sebulanan lebih, ternyata alat ini menurut dia memang benar-benar work teman-teman. Awalnya itu sebelum pakai IPS, lampu di rumah dia tuh sering banget redup. Nah, setelah pakai IPS selama sebulanan lebih, ternyata lampunya itu udah sama sekali nggak pernah redup lagi teman-teman. Jadi dia benar-benar sangat merekomendasikan alat ini ke teman-teman yang punya masalah yang sama dengan dia.
Untuk testimoni aku pribadi, sebenarnya paling mendekati dengan testimoni yang kedua ya teman-teman, yang pompa air tersebut. Nah, sebenarnya kalau di rumah teman-teman tuh ada kayak pompa air, ada AC, kipas angin maupun kulkas. Nah, pas teman-teman pakai IPS-nya ini dengan rutin, jadi nggak dicopot pasang terus, itu bakal kelihatan banget perbedaannya. Nanti aku bakal kasih tunjuk juga teman-teman mengenai perbedaan nominal bayar listriknya sebelum pakai IPS sama setelah pakai IPS, sekitar pemakaian sebulanan ya teman-teman. Nanti aku bakal update di pin komen di bawah atau di kolom deskripsi, jadi teman-teman jangan lupa dicek ya. Oke guys, jadi itu adalah review untuk beberapa alat kelistrikan yang tadi aku sempat sebutkan di awal video. Dimulai dari ada yang alat penghemat listriknya, lampu belajar, lampu taman, dan juga stylus fan-nya. Semuanya ini ada dijual di toko online aku di Tokopedia. Nama tokonya adalah Duo Power. Teman-teman langsung cek aja, untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Masih banyak juga alat-alat yang belum disebutkan dan di review di video kali ini, tapi ada dijual di toko Duo Power. Teman-teman langsung mampir aja ke Tokopedianya untuk lihat-lihat juga, karena toko kita bebas ongkir dan pastinya harganya terjangkau. Thank you guys yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk like video ini, komen juga di bawah kalau misalnya sekiranya teman-teman punya pertanyaan terkait produk-produk yang aku review di video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya nggak akan ketinggalan notifikasi saat aku upload video yang baru. Ditunggu ya orderan kamu di Tokopedia Duo Power, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!